Halo, ada 7 orang di sini. Oke, ada Kak Priscilia, ada Betty, ada adik Dave, ada Kak Airin, kemudian ada Kak Like Chandra, kemudian Kak Airin, Kak Priscilia, adik Prisika. Oke, sudah 7 ya? Oke, sebelumnya pernah mendengar atau pernah mengikuti tanda kepahaman ini? Bolehkah satu persatu? Adik Dave, perkenalkan nama dari Pathfinder Club apa, atau jemaat apa, dan sebutkan pernah mendengar atau pernah mengikuti tanda kepahaman prayer. Oke, silakan adik Dave. Halo adik Dave. Hai adik Dave, boleh di-unmute? Oke, nama saya Amadeus Rafael Sugiarto dari Klub Sendawar Jemaat Ombak Asa. Lalu saya belum pernah mengikuti kelas ini. Oh, oke. Thank you adik Dave. Next, adik Presi, Kang. Halo, perkenalkan nama saya Prisi Kang. Dari klub mana, adik Presi? Pathfinder. Dari Teratai sama dengan saya. Teratai PAL 2 ya? Iya, Kak. Oke. Sudah pernah mengikuti? Adik Presi, sudah pernah mengikuti tanda kepahaman prayer? Belum, Kak. Oke, belum. Thank you, adik Presi. Sekarang kita ke kakak Priscilia. Atau adik Nesya? Atau keduanya ini? Ada 2, Tara. Oke. Berarti dari adik Nesya dulu. Halo, selamat sahabat semua. Nama saya Nisa Toba dari Teratai Pathfinder Club dari Jemaat PAL 2. Terima kasih. Pernah mengikuti tanda kepahaman prayer? Belum pernah. Oh, belum. Bagaimana dengan Kak Priscilia? Kakak ini. Mama ada ke kamar mandi. Oke. Nanti sebentar kita ke Kak Airin. Kak Airin atau Kak Irene dari Papua ya. Kak Airin bisa bersuara? Ada. Oh, boleh. Silakan perkenalkan dari mana. Apakah pernah mengikuti tanda kepahaman prayer? Silakan. Iya, pernah waktu masih di Papua. Oke. Kakak sudah dapat patch-nya, tanda kepahamannya? Sudah. Oke. Oh, praise God. Berarti saya tidak sendirian di sini. Ada Kakak Irene membantu saya ya, Kak Irene. Kak Irene, dari klub mana Kak Irene? Klub Pathfinder Pavau Sentani. Oke. Iya, sama-sama dengan Kakak Ruli Sakul. Ruli. Sudah bergabung ya. Kebetulan ada di Manado, jadi Kakak Ruli yang kasih ID dengan passwordnya. Yes. Lalu lebih bagus bergabung dengan kita ya, selalu. Siap Sabat sore pasti ada kegiatannya ya. Ya, ini Kakak Ruli baru kasih ID dengan password, dikasih ke saya, terus
Saya gabung, sudah mau jam 2, langsung cari dapat. Oke, mantap. Iya, Terima kasih Kak Airin. Kita ya, ke Kak Like sama-sama. Chandra. Masih driving Kak Like? Iya, masih Kak Eda. Tapi boleh berbicara kan? Selamat sahabat semua, salam kenal. Selamat sahabat. Nama saya Like Chandra dari Klub Manguni Jemaat Tikala Manado. Belum pernah ikut tanda kepahaman prayer, baru kali ini. Dan penasaran. Oke. Semoga menjadi berkat ya Kak Like. Kita Amin. ke Kak, thank you Kak Like. Kak Deti. Halo, selamat sore. Selamat sore. Klub kami Merpati Pathfinder Club di Kota Mopagu. Belum pernah, baru sekarang, jadi penasaran. Oke. Terima kasih. Terima kasih Manguni Kota Mopagu. Wah, mantap. Ada dari Papua. Pati. Ada Kota Mopagu, kemudian ada Paldua, ada Tikala, ada yang paling jauh, yaitu mana yang lebih jauh ya? Kutai Barat atau Papua? Sama, Stokang. Jadi kita ada dari ujung ke ujung, puji Tuhan dipertemukan dalam room Zoom meeting ini, puji Tuhan. Oke, saya ingin share screen. Ada yang sudah pernah, ada yang baru kali ini. Makanya kita pelajari bersama. Tapi walaupun baru kali ini, pasti tetap mengerjakan atau tetap berdoa kan? Oke. Oke, bisa lihat screen atau layar yang di-share? Bisa, Kak. Oh, oke. Ya. Jadi, untuk mengikuti kelas tanda kepahaman prayer, kalau kakak-kakak, adik-adik menyelesaikan tuntas tuntutan berikut ini, maka kakak-kakak, adik-adik akan mendapatkan patch. Ini namanya patch. Oke, by the way, Kak Irene sudah dapat patch-nya ya? Kak Irene yang dari Papua sudah dapat patch yang prayer? Oh, mungkin Kak Irene lagi tidak kedengaran suara saya. Oke. Jadi kalau sudah menyelesaikan tuntutan yang berikut ini, adik-adik, kakak-kakak berhak mendapatkan ini setelah selesai. Nah, untuk mendapatkan lembar kerja ini, untuk mendapatkan lembar kerja, saya sudah posting di Teratai Pathfinder Club. Teratai Pathfinder Club WhatsApp group. Ya, kalau yang sudah tergabung silakan download dari situ supaya tidak terburu-buru untuk melaksanakannya. Bukan hanya pada sekarang ini. Jadi sekarang ini hanya sosialisasinya. Nanti setiap adik, setiap kakak yang mengikutinya, saya juga mau ikut karena saya belum dapatkan ini prayer. Saya belum dapatkan patch-nya. Jadi kalau sudah selesai, kita akan kumpulkan ini worksheet, jadikan portofolio kakak-kakak dan adik-adik, supaya ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kakak-kakak, adik-adik sudah menyelesaikan untuk mendapatkan patch ini. Jadi keep in touch caranya, gabung dengan WA group, boleh mungkin tulis di chatting nomor WA-nya,
supaya nanti administrator akan add kakak-kakak dan adik-adik ke WA group Teratai Pathfinder Club. Kalau Kak Deti sudah tergabung ya. Kak Presi no problem. Kak Like nanti di itu. Adik Dave sudah kan? Sudah bergabung ya? Kasihan juga. Oh sudah. Oke. Jadi kalau Kakak Irene juga mau bergabung boleh nanti dituliskan di chat room ini nomor WA-nya. Oke. Tidak berlama-lama, mungkin satu-satu kita bisa membaca. Tuntutan dari prayer adalah sebagai berikut. Tuntutan 1, 2, kita dulu lihat secara keseluruhan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang ada di level skill level 1. Sedangkan yang berikut ada advance-nya. Ada advance-nya. Advance-nya tuntutannya cuma 10 poin. 10 poin. Ini sebenarnya ada banyak yang kita sudah kerjakan. Tapi untuk dibuktikan kita tulis di worksheet ini ya. Kita tulis di worksheet ini. Ada yang bisa kerjakan hari ini boleh selesai, ada yang 2 hari, ada yang 2 minggu. Kami tetap menunggu karena selesaikan dan posting saja di WA group. Jangan lupa namanya diposting di sini ya. Oke. Mari kita mulai membacakan tuntutan pertama. Adik Dave, bolehkah membaca tuntutan pertama sekaligus dengan 1A? Silakan Adik Dave. Bisa lihat ya Adik Dave? Oke, hanya baca aja ya? Ya, betul. Baca saja Adik Dave. Dan ditutup. Tutup begitu dia dorong. Number 1, as a group or with a friend discuss. Okay, what do you think prayer is? Enggak, dia masuk di closet, di ceramic closet dia. Cuma dia enggak. Oke. Adik Dave bisa mengulang kembali, tadi ada suara yang masuk sehingga tidak jelas. Oke. Adik Dave, can you repeat? Boleh diulang lagi? Okay. Number 1, as a group or with a friend discuss. A, what do you think prayer is? B, what do you believe prayer is important? C, do you think a person can be a Christian and not pray? Oke. Adik Dave sudah baca nomor 1, A, and B, and C, nggak apa-apa. Oke, jadi tuntutan nomor 1 ini dalam satu grup atau dengan teman, seorang teman. Boleh berkelompok, boleh juga dengan seorang teman. Nah, mendiskusikan apa yang kamu pikir, apa yang kamu punya ide tentang doa. Apa itu doa? Oke, jelas ya. Kalau terlalu cepat, tolong disimpan pertanyaan, nanti sebentar ada buka tanya jawab. Oke, jadi tuntutan 1A dengan teman, 1A, B, C harus dengan teman ya. Dengan teman paling kurang 1 teman, atau grup. Oke, atau kelompok. Jadi, apa artinya itu doa? Menurut kamu, apa itu doa? Kemudian, bagian B, why do you believe prayer is important? Bagaimana, mengapa kamu pikir doa itu penting?
Adakah yang memikirkan sekarang bahwa doa itu tidak penting atau kurang penting? Ada? Oke. Saya pastikan bahwa semua merasa bahwa doa itu adalah paling penting. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, kita memang mesti prayer continue. Mau doakan pertama pribadi kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat kita supaya tidak terdampak COVID-19. Tapi jangan cuma berdoa, pasti dengan usaha ya. Oke, bagian C, 1C. Do you think a person can be a Christian and not pray? Oke, apakah kamu pikir mau jadi orang Kristen itu tanpa doa? Apakah ada orang Kristen yang mengaku, oh saya Kristen, tapi tidak pernah berdoa? Tanpa doa dia punya kekristenan. Apakah demikian? Bisa jadi seorang Kristen tanpa doa. Oke, itu yang mau dijawab setelah kamu berdiskusi dengan temanmu. Nomor 2, siapa yang bisa baca dari adik-adik? Silakan. Nomor 2 sekarang. Atau kakak juga bisa baca. Ada adik Nisa. Adik Nisa. Ya, halo. Oke. Bolehkah adik Nisa baca yang nomor 2 A, B, C? Ya, bisa. Ya, silakan. Number 2, individually or as a group, examine the two versions of the Lord's Prayer in Matthew 6, verse 9 until 13, and Luke 11, verse 2 until 4, found in the Gospels. What are the difference? When might one of the versions be more appropriate than the other in your spiritual life? Why do you think the Lord's Prayer is important to Christianity, to you? Sudah. Oke, jadi ada nomor 2, ada 3 juga. Saya sengaja tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar adik-adik, kakak-kakak boleh mengenal juga bahasa Inggris kan? Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi sementara belajar tanda kepahaman prayer, kita juga belajar bahasa Inggris. Dapat banyak berkat kan? Oke, jadi sekarang boleh secara grup atau pribadi, cuma sendiri. Kalau tadi dengan teman atau grup. Sekarang secara pribadi, secara individual, atau dengan grup, kamu coba cek. Coba cek 2 versi dari doa Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Lukas 11 ayat 2 sampai 4 yang ada tertera dalam Gospel, dalam buku Injil Alkitab. Injil itu terdapat di Perjanjian Lama atau Baru? Halo, Injil itu di Perjanjian Lama atau Baru, Kak? Baru. Oh, di Baru. Thank you. Jadi, buka di buku Injil, buku Matius, dan buku Lukas. Kemudian kita pelajari, cari tahu ya. Bagian A, mau cari tahu dia punya perbedaan. Kalau di buku Matius 6 ayat 9 sampai 13, apa ada perbedaan dengan di Lukas 11 ayat 2 sampai 4? Bandingkan ya, bandingkan. Kemudian daftarkan perbedaannya. Oke. Kalaupun belum mengerti, disimpan pertanyaannya, nanti kita balik sebentar. 2B. When might one of the versions of be more appropriate than the other in your spiritual life?
Nah, ketika bisa saja itu versi yang ada di Lukas 11, 2 ayat 4, apa yang bisa didapat, bagian tertentu mana yang dapat mempengaruhi kehidupan kerohanian kita. Begitu juga dengan bagian mana yang mempengaruhi kehidupan rohani kita. Ya, oke. Bagian C. Why do you think the Lord's Prayer is important to Christianity atau kepada kamu? Bagaimana kamu pikir bahwa itu doa Tuhan Yesus yang dikenal dengan doa Bapa kami ya? Doa Tuhan Yesus itu penting bagi kehidupan Kristen atau penting bagi kehidupan pribadi saya, pribadi kami. Oke, itu tuntutan nomor 2. Mari kita pergi ke tuntutan nomor 3. Adik Presi boleh membaca? Adik Presi, adakah? Hello, are you there? Oke, kalau dia belum bersuara. Ada Kak Icong, no? Kak Icong, welcome, happy Sabat. Oke. Kakak siapa Jodang boleh baca? Boleh bersuara? Silakan. Nomor 3. Silakan bisa. Number 3. Yes. Locate 6 prayers in the Bible, at least 2 of Jesus and 2 in the Old Testament. Oke, jadi kita akan melihat 6 doa yang terdapat di Perjanjian Lama dan 2, paling kurang 2 dari Perjanjian Baru, doa Tuhan Yesus. At least 2 of Jesus and 2 in the Old Testament. Oke. Jadi daftarkan itu 6 doa. Kong jangan lupa dari 6 ini ada 2 ya tentang Yesus. Doa misalnya Yesus ada berdoa di mana, doanya tentang apa. Kemudian kalau di Perjanjian Lama, kalau di Perjanjian Baru ada, mungkin kita bagi 3 saja ya. Terserah kamu mau buat ini bagaimana. Supaya balance, ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, mungkin lebih bagus 3, karena ini dituntut 6. 3 saja lama, 3 baru. Dan daftarkan di sana. Pastikan ada 2 ya. Ada 2. Ada 2 dari doa Tuhan Yesus. Read, listen to each prayer. Sekarang kan ada media, kalau di internet, ada yang bisa dengar juga. Ada teksnya, biasa. Saya kalau buka, ada juga aplikasinya. Ada dia punya doa, ada DP suara. Jadi senang sekali dengar. Oke. Jadi kalau tidak ada, berarti baca. Kalau juga sempat dengan mendengar, lebih bagus. Oke, jadi sekarang Alkitab Suara ada. Boleh search Alkitab Suara. Kemudian kita
Jadi baca lengkap dengan dengar. Kemudian kita temukan 6 doa. Kedua, B. 3B. Discover who prayed, what they prayed for, and why they prayed. Nah, temukan siapa yang berdoa itu. Misalnya di nomor 1, contoh ya. Nomor 1 kebetulan saya ingat ini Daniel. Dia berdoa. Biar di kandang singa dia tetap berdoa toh. Oke. Kong apa? Untuk apa dia berdoa? Dan mengapa dia berdoa? Oke, jelas ya. Kalau belum terlalu jelas, tulis-tulis supaya sebentar ditanyakan. Bagian 3C. Discover the result of each prayer. Temukan, ya, temukan. Apa hasil dari setiap doa itu? Jadi kita akan baca ada 6 bagian doa. Siapa yang berdoa, apa yang dia doakan, kemudian mengapa dia berdoa. Oke, kalau selesai, tulis di sini. Diselesaikan pada tanggal berapa. Nanti satu kali saya periksa kalau sudah selesai. Boleh juga diposting satu-satu bagian. Boleh nanti tunggu selesai kemudian diposting sekaligus. Oke. Number 4. Ada kakak lagi yang mau baca? Okay, number 4. Learn the ACTS for prayer and list an example of a prayer of each type in the Bible. Oke. Oh, nice voice dari Kak Priscilia. Kedengaran suaranya yang manis benar. Sweet voice ya. Thank you Kak Priscilia. Jadi kita akan pelajari itu doa ACTS. Apa itu doa ACTS? Nah, nanti ada A, B, C, D di sini. Nah, setiap misalnya setiap dia punya akronim, dari doa itu tipenya seperti apa? Misalnya bagian A itu akronim A itu adoration. Pernah mengikuti 10 hari berdoa? Saya kira pernah semuanya. Presi pernah ikut 10 hari berdoa kan? Pernah. Oke. Jadi saya kira semua, sedangkan Presi pernah, apalagi kita yang memang yang dianjurkan dari General Conference untuk setiap tahun itu ada 10 hari berdoa. Biasanya itu di bulan Januari. Nah, itu A itu adalah adoration atau doa pujian. Kan ada 4 langkah berdoa tuh di 10 hari berdoa itu. Kemudian bagian B yang C. Jadi A itu adoration. Kemudian yang B, yang akronim C, dia adalah confession. Doa pengampunan dosa, minta pengampunan. Jadi setelah kita memberikan pujian kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus Kristus, step berikut doa kita adalah confession, meminta pengampunan atas segala kesalahan yang kita sadar atau tidak sadar kita perbuat. Nah, di doa ini yang kita minta di part ini, di C ini, confession ya. C, part C, tapi dia punya akronim T. T. No? Ini sekaligus kita bagi satu kali ya, itu sign language.
supaya diperkenalkan. Berikut kalau ada tanda kepahaman sign language, sudah diperkenalkan ya. T. Jadi ini ibu jari ditutup oleh jari telunjuk, dipayungi. Kasih payung. T artinya thanksgiving. Ucapan syukur. Kalau di bagian C ini. Sedangkan di bagian D yaitu akronim S. S ini begini. Sama dia mau batinju, tapi enggak batinju ya. Cuma mau kasih tahu Pak Dev dengan, bukan Dave sama Dave. Dev itu yang tidak bisa dengar, yang berkebutuhan khusus ya. Jadi S. Supaya ketuk kalau ada yang berkebutuhan khusus, dia boleh mengerti. Jadi itu part D, bagian D, akronimnya S. Akronim S artinya supplication. Jadi itu tutorang P semua request. Biasa tuh hari Rabu malam permintaan doa, ada request, doakan ini ya, itu supplication. Setelah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, ada request. Ada request ya, atau supplication. Oke, kiranya boleh dimengerti bagian 4 ini. Bagian 5. Adik. Atau masih ada kakak yang mau suka baca? Dari saya. Silakan, Kak Irene dari Papua. Kok baca sudah? As a group or with a friend, discuss how you have seen God answer personal prayer, whatever the prayer or those of a friend or family member. Oke. Wih, kok tahu bahasa Inggris. Praise God ya Kak Irene. Wow, Kak Irene sudah baca number 5 and 6 ya. Oke, number 5. Sebagai satu kelompok atau juga dengan teman, sama dengan tuntutan nomor 1 ya. Tuntutan nomor 1 dengan kelompok atau dengan teman, satu orang teman. Baca atau dengar. Kalau so baca, so dengar, atau cuma baca, atau cuma dengar, kita akan diskusikan pasal tentang doa yang ada di dalam buku Step to Christ. Mungkin susah akan didapat, tapi sekarang gampang sekali. Gampang. Berterima kasih Tuhan mengizinkan ini. Pandemi COVID-19 ada kita lihat dan kita rasakan walaupun belum terdampak. Semoga tidak terdampak sampai Tuhan datang ya. Amin. Kita bisa gunakan gadget kita. Saya juga nanti lebih paham menggunakan gadget, menggunakan komputer pada saat ada pandemik ini. Tuhan berikan hikmat sehingga boleh gunakan ini. Kalau tidak ada bukunya di rumah, kalau terjemahan bahasa Indonesia ini adalah kebahagiaan sejati. Kalau bahasa Inggris Step to Christ. Dia cuma buku, ini lebih besar sebenarnya. Kalau Step to Christ itu hanya setengah dari ini. Setengah dari ini sebenarnya kalau DP bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kebahagiaan sejati. Ya, kalau tidak ada bukunya, search di internet, tulis saja Step to Christ atau kebahagiaan sejati. Oke? Jadi di-download saja atau dibaca langsung. Kalau banyak pulsa data, baca saja. Ada juga dia punya voice, dia punya kata-kata, dia punya suara, ya, dia punya suara.
Jadi, dengar. Kong terdapat di chapter atau di pasal berapa? Ini tentang doa. Kalau Kak Deti pasti sudah selesai dengan step to Christ ya, kebahagiaan sejati. Jadi, kalau Kak Deti masih ingat, kira-kira boleh ada bocoran supaya mereka boleh boleh langsung ke chapter itu tentang doa. Chapter berapa ya? Kalau di kebahagiaan sejati saya juga belum temukan. Terhafal. Oh, terhafal lagi Kak Deti. Kalau Kak Irene, so pernah baca Kak? Sudah pernah tapi lupa lagi. Oh deh. Sama seperti saya juga lupa. Itu Ya, kita dianjurkan, kita kuat toh. dianjurkan untuk baca itu Step to Christ. Oh iya. Oke. Nanti kita ulangi bersama juga. Saya juga akan mau ambil ini karena saya senang dengan tanda kepahaman yang berdoa itu. Jadi kita download saja ya sama-sama, baik tua maupun muda, mari kita sama-sama belajar. Yang keenam karena sudah dibaca oleh Kak Irene tadi. Satu kelompok juga atau dengan teman sama. Nomor 1, nomor 5, nomor 6 sama tuntutannya. Dengan kelompok atau dengan seorang teman mendiskusikan bagaimana engkau telah melihat jawaban-jawaban doamu. Wow, ajaib ini. Senang sekali kalau saya mau baca, tanggal begini saya doakan si ini. Presi so ada jawaban doa dari tugas yang saya sudah berikan di kelas. Tanggal berapa Presi ada doakan siapa? Kemudian jawabannya di tanggal berapa? Sudah ada jawaban, Presi? Sudah, Kak. Oke. Boleh adik Presi saksikan sedikit saja siapa yang adik Presi doakan, apa yang didoakan terhadap teman itu, dan hasilnya atau jawaban doanya kapan itu terjawab. Coba Presi sebutkan. Tanggal berapa, mendoakan siapa, dan apa yang didoakan. Kemudian itu dia terjawab tanggal berapa. Oke, yang sempat tercoret boleh dihapus kembali. Yang ini, oke, thank you. Adik Presi, silakan. Memberikan kesaksian ya. Boleh Adik Presi? Boleh, Kak. Silakan. Pada tanggal 21 kemarin saya mendoakan teman saya, Natania dan Ugen. Apa yang didoakan kepada mereka berdua, Adik Presi? Izin saya ambil air minum. Terus silakan. Saya berdoa agar mereka bisa mengikuti Family Educare dan mendapatkan kota yang banyak. Oke, puji Tuhan. Dan sudah terjawab kapan, Presi? Belum terjawab, Mem. Oh, belum. Yang penting sudah doakan ya. Oke. Mungkin ada adik yang lain yang sudah membuat ini. Apa yang dia doakan, apakah sudah ada hasilnya? Silakan. Kesempatan untuk adik-adik dulu ya. Adik Dave, adik Nisa. Boleh disaksikan? Adakah selain adik Presi? Atau mereka masih malu-malu? Kakak-kakak, pasti so banyak itu. Sudah banyak. Boleh? Kak, siapa saja yang duluan?
Halo, dari saya. Silakan. Kak Like ya. Atau saya salah sebut? Kak Like Chandra, betul? Bukan Kak, bukan saya. Oh, dari Kak siapa? Kak Oh, Deti. Kak Deti. Silakan Kak Deti. Aduh, sesama dengan Kak Like di Visuara loh. Tentang jawaban doa ya, waktu saya ke Biak tahun lalu, Ya. satu kamar dengan dia Protestan. Oke. Terus dia jadi target doa dan lawatan saya. Oke. Pas waktu Corona, dia berhenti bekerja. Terus dia anak rantau dari Surabaya, dia ke Papua. Terus dia bilang, aduh bagaimana ini? Mau pulang ke Surabaya tidak ada uang. Terus aku bilang, berdoa atau perlu lagi puasa. Terus setelah selesai lockdown, dia heran, bosnya yang datang di tempat kosnya terus bilang, kok kerja sudah. Oh, Nah, praise Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Jadi sudah ada satu. Kak Deti sudah saksikan tentang jawaban doa. Kalau tadi adik Preisi sudah saksikan dia berdoa untuk temannya. Tapi tetap dicatat ya, tetap dipantau adik Preisi ya, supaya kelihatan, oh tanggal begini saya doakan dia. Kalau belum terjawab adik Preisi, silakan doakan terus. Kan kata Alkitab, kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, sebutkan terus sebelum terjawab. Malahan bila sudah terjawab, tetap berdoa, ucapan syukur kan tadi ada Thanksgiving. Masih ada lagi kakak atau adik yang mau bersaksi? Ada ayam dari Petrus itu. Semoga tidak menyangkal ya kita ini. Saya kalau mendengar kukuruyuk ayam, dapat ingat Pak Petu. Oke, ada dari kakak-kakak, adik-adik, kesaksian tentang doa, mendoakan seseorang, kemudian sudah terjawab, atau baru mendoakan walaupun belum terjawab. Kak Like, silakan. Sekarang Kak Like beneran. Kak Hilda, ini doa yang sudah lama atau doa yang baru? Terserah. Biar yang lama, kalau masih ingat, bagus. Untuk jadi kesaksian bagi kita. Oke. Jadi yang lalu di dalam keluarga, di dalam saya bersaudara, cuma saya yang Advent sendiri. Dan yang lalu saya berdoa terus selama saya di Manado, semua adik-adik saya di Makassar. Nah, saya doakan terus mereka. Semua adik saya 4 orang, saya doakan terus untuk boleh terima Yesus. Dan puji Tuhan di tahun lalu, di tahun 2019, ketika acara 10 Days Prayer, 10 hari berdoa, tiap malam, kan ada 7 nama yang kita sebutkan di dalam doa setiap malam. Nah, dari 7 nama itu ada salah satu nama adik saya yang saya sebut tiap malam. Dan puji Tuhan, tidak lama setelah 10 Days Prayer berakhir, dia boleh dibaptiskan. Dan sampai hari ini dia, puji Tuhan, dia masih tetap setia di dalam iman. Terima kasih. Itu aja. Terpujilah nama Tuhan yang dahsyat. Hebat Kak Like. Puji Tuhan. Lihat kuasa dari doa. Oke, jadi adik Preisi tetap doakan ya teman-temanmu. Supaya mereka boleh ikut dan doa Preisi terjawab. Senang ya kalau kita mendoakan, ada yang kita doakan kemudian terjawab. Oh, puji Tuhan. Dan jangan lupa dicatat seperti Kak Like.
dia masih ingat. Pasti Kak Lika ada buat catatan itu, ataupun dia catat di pemikirannya. Pasti tidak akan lupa. Puji Tuhan. Kalau masih ada kesaksian nanti sebentar, apabila masih ada waktu. Kita lanjut ke nomor 7. Ada yang mau baca? Silakan. Mari baca. Yang belum pernah bersuara? Sepertinya sudah semua ya. Oh, ada Kak Pearson Manopo. Kak Pearson, boleh membaca nomor 7? Advent hari ke-7. Oh, belum ada suara Kak Icong. Adik Dave, jauh-jauh. Silakan Adik Dave. Ke-7. Okay, number 7. Develop a personal prayer life by praying daily for a month. For A mission or missionary. B, persons who are ill. C, church or school leader. D, and issues affecting the neighbors of your community. Share your experience with your group and or instructor. Thank you, Adik Dave. Ya, ingat nomor 7 ini, dia punya lama 1 bulan. Berarti kalau sekarang tanggal 22 Agustus, berarti ini paling cepat diselesaikan untuk tanda kepahaman ini tanggal 22 September. Sabar ya, sabar. Sabar. Supaya sementara kita mendoakan ini yang nomor 7, kita juga menyelesaikan nomor-nomor yang lain ya. Menyelesaikan nomor yang lain. Karena nomor 7 ini kita akan mengembangkan sebuah kehidupan berdoa setiap hari. Setiap hari selama 1 bulan. Jadi, jadikan itu berdoa sebagai sama dengan kita mau bernafas. Nah, boleh orang 1 jam tahan napas? Boleh. Begitu juga dengan kebutuhan kita mau berdoa. Cuma lagi mau ucapkan kok berat. So orang mau bilang, oh Tuhan Yesus, terima kasih karena ini. Ampuni saya karena waktu ini kita ada bikin begini. Kemudian saya mau berdoa untuk si ini. Oke, jadi jangan melupakan walau sedetik pun. Itulah sebabnya kata Alkitab, pray continually. Pray without ceasing. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan pernah putus itu doa. Ada yang mengatakan, kok kalau sementara sama dengan Kak Like tadi, sementara drive boleh mau berdoa. Itu doa juga dimanapun kita berada, di keadaan emergency sekalipun boleh. Nggak perlu kita tutup mata. Kalau memang kita punya kesempatan bisa menyendiri di satu ruangan, untuk kita sendiri hanya berhubungan dengan Tuhan, boleh, lebih bagus. Tapi kalau dalam keadaan darurat, genting, tanpa tutup mata juga kita bisa berdoa. Itu yang dimaksud dengan pray without ceasing atau tanpa berkeputusan. Ya, sambung terus itu doa. Nah, apa yang kita akan hidupkan atau kembangkan untuk menjadi seorang mau hidupkan ini berdoa selama 1 bulan, apa semua yang kita akan doakan? Yang bagian A, 7A, mission atau missionary. Kak Titik di sini dia adalah medical missionary. Jadi boleh tanyakan Kak Titik, saya boleh doakan Kak Titik tentang
Hal apa saya boleh doakan? Boleh tanyakan ke Kak Titi, boleh juga teman-teman yang lain. Sekarang juga kamu adalah a missionary. Lagi belajar bagaimana jadi seorang missionary. Atau pekerjaan misi yang sedang kita laksanakan. Teristimewa, pelatihan junior youth, yaitu adventurer dan pathfinder. Jadi itu pokok doa di bagian A. Kemudian bagian B, seseorang atau mereka yang sakit. Jadi cari tahu siapa yang sakit, kemudian kita doakan. Tadi malam ada Kak Wina saksikan bahwa ada temannya yang terdampak COVID-19. Tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Kan Tuhan tahu. Jadi walaupun kita sementara belajar untuk melengkapi tuntutan dari tanda kepahaman prayer, tidak apa kalau saya sisipkan kamu untuk, bukan cuma sisipkan, perlu catat bahwa kamu akan mendoakan di 1 bulan ini kakak yang terdampak dengan COVID-19. Kakak dia masih orang muda. Kemudian dia dengan ibunya, kedua mereka terdampak COVID-19, jadi tolong doakan. Kalau adik-adik dan kakak-kakak doakan, pasti Tuhan mengerti siapa orang tersebut. Ya, tolong doakan. Bagian 7C, kita doakan gereja kita, sekolah, pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sekolah kita, termasuk guru-guru kita. Tolong doakan. Tolong doakan juga saya ya. Tolong doakan karena saya sebagai guru baik di sekolah gereja maupun di gereja atau di jemaat. Ya. Jelas ya untuk 7C, 7D. An issue affecting the neighbors of your community. Nah, jadi di komunitas kita atau di tetangga kita yang terdampak untuk mendoakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, jadi ini sekaligus kita menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dengan pergi cari tahu kebutuhan mereka. Kemudian mungkin mereka perlu beras, perlu rampa-rampa, perlu tomat, perlu bawang. Bagaimana kalau kita sisihkan apa yang ada? Berbuat sesimpel mungkin itu berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pikir, oh kita mau kasih doi bagaimana? Kita mau beli beras bagaimana? Minta izin mama. Di tetangga ada ini, mereka butuhkan ini. Jadi bukan cuma doakan mereka, tapi doakan juga berbuat baik. Langsung terjemahkan doamu itu. Praktekkan doamu itu. Baru kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nomor 8, share your experience with your group and or instructor. Oh pasti akan boleh kalau sudah tidak tahan, share di grup kamu. Di grup misalnya di Pathfinder, Teratai Pathfinder, atau di grup kelas kamu, atau dengan temanmu. Teman. Pasti dengan instruktur, no? Saya dengan saya. Saya akan baca pasti, no? Kamu punya kelengkapan dari tuntutan ini. Nomor 8. Pray with someone that has a physical, emotional, or spiritual need. Jadi cari tahu seseorang yang membutuhkan kamu punya doa. Ya, berdoa dengan dia. Berdoa dengan dia. Kalau nomor 7 ini, mereka tidak tahu bahwa kamu mendoakan mereka. Tapi yang nomor 8 ini, memang mesti berdoa dengan dia. Cari tahu apa kebutuhannya. Apakah secara fisik, mungkin dia sakit batuk, sakit apalah, atau seperti saya lalu, ini tidak bisa angkat. Sekarang puji Tuhan, karena banyak yang mendoakan, termasuk adik saya, Kak Titi,
Adik saya Kak Titi. Oh iya betul. Walaupun adik, tapi kalau di komunitas kita ini panggil kakak, toh? Oke. Sehingga bisa sudah pulih, puji Tuhan. Jadi salah satu jawaban doa dari Kak Titi juga itu. Oke, secara emosional ada kesian yang lagi susah. Aduh, dia mau ikut kelas. Lagi sekarang kelas daring ya, daring kebanyakan yang sekolah. Duh, sudah ada pulsa data. Berdoa, dia tertekan emosinya. Kemudian ada juga spiritual need. Seringkali kita, walaupun keluarga pendeta ya, bisa ada dia punya kebutuhan spiritual yang kita coba tanya. Kebanyakan pendeta hanya mendoakan jemaat. Terima kasih kalau ada jemaat yang mau doakan Pak Pendeta. Saya boleh doakan tentang Pak Pendeta, tentang apa? Bagian fisik, atau emosional, atau spiritual. Jelas ya, kalaupun belum jelas nanti di... Oke, kalau sudah ditaruh tanggal menyelesaikannya, tanggal selesai, kemudian kalau sudah diposting di WA Group Teratai Pathfinder Club, nanti saya akan tanda tangan supaya ini menjadi bukti kamu sudah menyelesaikan tanda kepahaman prayer. Ingat, paling cepat menyelesaikan sampai tanggal 22 September. Kalau lebih dari itu, enggak apa-apa. Karena kan bisa saja, Kak Wina, sudah selesai? Iya, untuk adventurer sudah selesai. Jadi kami menunggu di room utama ya, Kak Hilda, untuk doa tutup bersama. Berarti, Kak Win, nanti saya sambung karena orang ada advance juga ya. Karena sudah menunggu mereka, kita akan bergabung dengan main room dengan adik-adik Pathfinder kita. Nanti yang advance ini saya posting saja di WA Group Teratai, atau kalau memang susah untuk masuk di grup WA karena ada yang pasti sudah full dia punya HP karena grup-grup banyak, boleh juga ke nomor saya, boleh dicatat yang perlu nomor saya. Sama dengan artis, Dok, kasih nomor. Oke, 0852. Boleh dicatat ya, supaya kita posting akan, kita share ini worksheet, supaya sudah mulai kerjakan dari tanggal 22 ini. Mengingat waktu berjalan terus kan. 0852 4000 2387. Ulangi. 0852 4000 2387. Tolong menyertakan nama ya supaya langsung saya save dan kirim untuk worksheet ini. Ada pertanyaan sebelum kita kembali ke main room? Saya stop share atau mau tanya nomor berapa? Silakan. Ada yang terlewat atau mungkin tadi ke toilet tidak sempat dengar, silakan. Atau sudah jelas semuanya? Halo. Kalau sudah jelas, mari sama-sama buka mikrofonnya dan katakan amin. Oke, sudah jelas? Amin. Oh, puji Tuhan, tidak perlu diulangi ya. Thank you sudah bersama-sama dengan kita di room Pathfinder Honor. Ya, diserahkan kembali ke Kak Wina. Oke, terima kasih Kak Hilda. Kita akan close room kita akan kembali ke room utama. Terima kasih semuanya.
Oke, mungkin masih ada yang belum kembali ini. Tadi yang ada 7. Saya kira sudah semua. Oke. Kalau di Adventurer masih ada Clinton Ratulangi, kemudian Shine. Oh, Shine sudah ada, masih ada. Michael. Oke. Baik, demikian kegiatan kita pada hari ini. Iya, bagaimana, Shine? Boleh kita mau pis dulu nih di kamar mandi. Silakan adik Shine. Silakan Shine. Terima kasih. Iya. Tadi kita sudah belajar di kelas Adventurer bagaimana berdoa, mengapa doa itu penting, dan bagaimana harus berdoa, dan sudah ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Nah, tadi masih banyak yang belum masuk di grup, jadi mungkin di Pathfinder, apakah semua yang tergabung ini sudah masuk di grup atau belum? Belum, Kak. Belum. Oke, siapa yang belum? Langsung disebutkan nomornya supaya Kak Ina langsung simpan. Oke. Silakan. Dan langsung dimasukkan. Oke, ada yang belum masuk di grup? Silakan yang Pathfinder Honor tadi, yang belum masuk di teratai. Karena pasti tugasnya dikumpulkan di grup ya, Kak Hilda? Iya, betul. Kak Win, kalau dari Pathfinder paling cepat mengumpulkan 1 bulan. Oke, baik. Karena ada tuntutannya 1 bulan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Hilda. Begitupun dengan Adventurer, iya. Oh, sama ya, mantap. Oke, ada yang belum masuk? Dave sudah? Dave sudah ya, sudah masuk grup. Sudah ya, Dave. Kemudian Vera sudah masuk grup? Oke. Michael tadi dia sudah dipercayakan untuk handphone sendiri, jadi katanya sudah nggak mau pakai nomor papa. Puji Tuhan, Michael. Iya. Oke, jadi sudah semua ya. Kalau untuk Kak Iren, apakah mau gabung dengan Pathfinder Club Jemaat PAL 2, Kak? Ayo gabung, Kak Iren. Dengan Kak Like Chandra, kalau mau nanti akan dimasukkan di grup teratai Jemaat PAL 2. Jika bersedia. Oke? Kak. Iya, Michael. Keluar kata Bapak di grup. Jangan kasih. Jangan kasih keluar, Michael. Oke, baik, siap. Jadi Papa tetap ada, tapi nomornya Michael juga nanti akan ditambahkan. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup kelas kita. Dan Pendeta Jeffrey Bakulu, bolehkah untuk dapat mendoakan Kak Pendeta? Tadi saya sudah minta tolong untuk join. Karena mungkin hanya berseberangan room, Kak Hilda bisa bantu. Boleh, ada dia di sini. Ya. Host lagi. Oh iya, Kak Jeff, ya Kak Pendeta Jeffrey Bakulu akan mendoakan kita semua untuk menutup kegiatan kita. Nah, besok pagi jam 5 pagi, kakak dari PA Kota Manado ada pertemuan doa. Jadi jika teman-teman jadi prayer warrior atau pejuang doa, bisa bergabung di pertemuan doa atau prayer ministry jam 5 pagi. Jam 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Oke ya, jam 5 pagi. Nanti Kak Wina kirim flyernya. Jadi kalau ada yang ingin gabung, silakan jam 5 pagi kita berdoa bersama. Seperti tadi sudah belajar di Adventurer, seperti Tuhan Yesus berdoa pada pagi-pagi benar. Ada pagi-pagi benar. Terima kasih Kak Hilda. Oke, apa Kak Jeff sudah ready, Kak? Kak Jeffrey, Kak Pendeta, sudah terbuka. Mau berdoa. Ini Jodang datang berdoa sini. Iya. Oke. 1 menit lagi.
1 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan Kak Wina sementara Kak Pendeta masuk. Iya. Ada yang ingin teman-teman tanyakan? Atau sudah jelas semuanya? Oh, sudah jelas. Oke, sebelum kita berdoa, mari kita akan ikuti lagu tutup ya. Lagu tutup. Sebentar Kak Wina. Oke, kita akan nyanyikan lagu tutup. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. My God is so big. Yang akan menjawab semua doa-doa kita. Kakak tidak ada suara. Tidak dapat dengar. Sabar. Atau adik Shine yang mau nyanyi, boleh kah adik Shine? Do you know that song, adik Shine? God is so big. Yes. Why don't you go and sing? My God is so big. So strong and so mighty. There's nothing God can do. Amin. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan untuk kita semua. Menjawab doa-doa kita adalah pekerjaan Tuhan yang paling senang untuk Tuhan lakukan. Dan pada saat ini, Pendeta Jeffrey Bakulu akan semua adik-adik yang sudah berkenan untuk mau rajin berdoa dan mau hidup penyerahan kepada Tuhan. Okay, prepare yourself to pray. Pray. Silakan diaktifkan suaranya, Pastor. Oke, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan kamu pada sore ini. Terima kasih karena kami boleh terus dalam pelayanan bagi Tuhan lewat prayer partner yang diberikan kepada adik-adik kami. Biarlah oleh pertolongan Tuhan, semua yang kami buat ini Tuhan akan berkati dan semua yang serta dalam mendapat pahaman ini diberkati. Berikan berkat bagi mereka, adik-adik kami ini, kesehatan, kekuatan, supaya mereka terus mengikuti kegiatan setiap Sabat dan keberhasilan yang mereka akan raih. Mereka akan selalu bergembira karena mereka boleh bersama-sama dengan kakak-kakak pembina dan Tuhan akan terus menopang mereka. Terima kasih semua partisipan yang hadir, kakak-kakak yang memberi materi, kiranya berkat melimpah atas mereka. Juga orang-orang tua mereka yang selalu memberikan perhatian kepada mereka untuk mengikuti kegiatan, Tuhan akan memberkati. Biarlah Tuhan menopang mereka. Tangan kananmu yang penuh kuasa akan menyertai kami ini, sehingga semua kuat selalu berkenan kepada Hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, biar Engkau berjalan dengan mereka sekarang dan selamanya. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami berucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Mari kita aktifkan semua video kita. Kita akan foto bersama. Kak Win, fotonya pakai gaya berdoa. Oke, siap. Boleh begini, Terima kasih, Kak boleh Hilda. begini, terserah siapa yang mau, yang bagaimana. Boleh gini, boleh gitu. Shine sudah begini. Yes, Shine. Mem. Hai, Shine. Halo, Mem. Halo, Oke. Sahabat, Mem. Aduh, pinter sekali ya, Shine.
Oke, sebentar lagi dibuka aplikasinya. Oke, sudah diaktifkan semua videonya. Vega belum ya, Vega. Sir Pearson, Nesa. Oke. Oke, siap, Sir. Kakak Iren juga Kakak Pris. Oke, diaktifkan videonya. Mari kita mengambil gaya berdoa, oke? 1, 2, 3. Baik, terima kasih kakak-kakak semua, adik-adik semua. Demikian kegiatan kita. Sampai jumpa pada sahabat depan. Thank you, kakak. Thank you, ma'am. Thank you, You're Syah. welcome, Berkati. See you this coming sahabat, ma'am. Yes, kakak. Sahabat sayang, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa sahabat depan. Salam Pak DPG, Ma. Terima kasih, Gema. Aduh, Gema cucunya itu pinter sekali. Emma. Jago bahasa Inggris. Di kelas tadi jawab-jawab terus, pintar. Sudah tahu membaca. Belum, dia belum tahu membaca. Oh, jadi tadi karena grandma ya. Tapi dia tahu membaca hati, apalagi tanya. Terima kasih juga ada tamu kita, Kakak Iren ya, dari Pathfinder Papua. Terima kasih sudah bergabung dengan Pathfinder Jemaat PAL 2. Oke. Iya, terima kasih Kak. Terima kasih juga untuk yang lain. Iya, silakan Kak. Oke, baik. Kita akan tutup Zoom kita. Sampai bertemu pada sahabat depan. Dan Kak Hilda minta waktunya. Setelah ini saya akan telepon. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Love you all of them. Love you all of them. Memang nenek sia-sia ini grandma jago bahasa Inggris, cucu jago bahasa Inggris. Oke, thank you grandma. Nanti habis ini nomornya Mama Shine akan dimasukkan. Iya. Oke, Tuhan memberkati and meeting for all.